Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel 11 guys. Hari ini saya akan membahas tentang mata minus ya guys, dan jenis-jenisnya ya. Mata minus itu kan nggak cuma satu aja, ada yang rabun jauh, rabun dekat, ataupun minus plus dan silinder ya guys. Oke guys, ada 3 jenis gangguan mata, yaitu rabun jauh, rabun dekat, dan silinder. Untuk membantu penderita saat ini terdapat ada 4 macam kacamata, yaitu sebagai berikut guys. Yang pertama guys, mata minus. Minus itu yang disebut dengan rabun jauh. Biasanya sih penderita akan kesulitan melihat benda yang jaraknya itu yang jauh ya guys. Usaha yang biasa dilakukan agar tetap dapat melihat objek yaitu dengan menyipitkan mata. Mata yang terlalu sering berusaha keras melihat tentunya akan mudah lelah. Mata yang lelah ditandai dengan sering merasa pusing atau migrain. Jika kamu mengalami tanda tersebut, sebaiknya kamu segera memeriksa sendiri ke dokter spesialis mata atau ahli kacamata ya guys. Dan untuk diagnosanya sendiri ada beberapa jenis tes ya. Yang paling sering kita lihat adalah dengan menyebutkan huruf atau angka pada jarak tertentu, dan ukurannya sih bervariasi ya guys ya. Tes ini sih berguna untuk mengukur ketajaman visual. Selain tes tersebut, biasanya juga ada yang diminta dengan menggunakan namanya retinoskopi. Dengan alat tersebut sih lebih cepat sih ketahuan minusnya berapa. Jadi penderita rabun jauh itu fokus cahaya berada di depan retina, itu sebabnya pandangan menjadi kabur. Dengan kacamata minus, fokus cahaya akan tepat berada pada retina dan pandangan menjadi normal. Biasanya setelah tes tersebut ketahuan nilai spirisnya ya guys ya. Yang spiris itu biasanya sih kalau mata kanan atau kiri itu biasanya berbeda. Jika ini adalah kali pertama kamu memakai kacamata minus, sebaiknya kamu menggunakan kacamata minus dengan ukuran yang sesuai ya guys. Dan awal-awalnya sih biasanya sih merasa pusing, namun kelamaan-lamaan akan terbiasa. Agar rabun jauh tidak bertambah parah, sebaiknya kamu menjaga kesehatan mata dengan memeriksa kesehatan mata secara rutin dan mulai konsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin A ya guys. Oke guys, yang kedua adalah mata plus. Mata plus jenis ini sih biasanya penderitanya sih kebanyakan si orang tua ya. Namanya rabun dekat atau presbiopi, merupakan gangguan penglihatan yang banyak dimiliki oleh orang tua. Presbiopi atau juga biasa disebut dengan mata tua membuat penderita harus menjauhkan objek agar dapat terlihat jelas. Berbeda dengan mata minus ya guys. Kalau plus itu berarti sebaliknya dari minus. Mencari ukuran untuk mata plus itu tidaklah sulit. Penderita bebas memilih kacamata tanpa resep dokter. Agar dapat membaca dengan nyaman, penderita sebaiknya memilih ukuran pembesaran terendah pada kacamata. Sama seperti menggunakan kacamata jenis minus ya guys. Pertama kalinya menggunakan kacamata plus juga pasti agak pusing penggunanya. Hal ini sih wajar karena penderita belum terbiasa ya guys. Yang ketiga adalah mata plus dan minus. Kacamata plus dan minus merupakan kacamata yang sering digunakan oleh orang tua. Mengapa? Dalam satu kacamata terdapat 2 jenis lensa. Hal ini disebabkan oleh kondisi mata tua yang sudah tidak cukup fleksibel lagi. Semakin tua, kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memilih semakin berkurang. Untuk mendapatkan ukuran kacamata yang sesuai, sebaiknya sih kamu mengunjungi ahli mata ya, atau dokter spesialis mata. Dengan ukuran yang tepat, kamu akan terhindar dari pusing jika terlalu lama memakai kacamata ini. Saat ini ada juga kacamata trifokal. Pada jenis kacamata ini berguna untuk kamu yang kesulitan melihat jarak jauh, dekat, dan sedang. Sementara
pada kacamata bifocal terdapat ada garis pemisah antara lensa minus dan plus. Jadi ada sekatnya ya guys ya pada kacamata trifocal. Kamu perlu meminta agar terdapat tanda untuk lensa minus dan plus dan sedang. Untuk perawatannya kacamata jenis ini sih sebaiknya kamu mengenakan ya dengan lap yang lembut agar lensanya tidak tergores. Oke, yang terakhir guys, silinder. Silinder itu berbayang ya guys, beda dengan minus. Kalau minus itu kan rabun ngeblur itu ya. Kalau silinder itu berbayang ya guys. Oke guys, penderita silinder biasanya ditandai kesulitan untuk membuat garis lurus. Jika tidak menggunakan kacamata, hal ini diakibatkan oleh menyebarnya titik fokus bayangan dan tidak cembungnya bentuk kornea dan lensa mata. Saat kita menggunakan retinoskopi, selain mengukur spiris juga mengukur silinder dan aksis ya guys. Nilai silinder menunjukkan apakah kamu menderita silinder, sementara tingkat silinder diketahui dengan nilai aksis ya guys. Oke guys, itulah adalah jenis-jenis mata minus ya guys ya. Jadi sebelum kalian mau beli kacamata minus, diketahui dululah matanya minus, silinder atau minus plus ya guys, agar tidak salah pilih memilih kacamata dan lensanya ya guys. Oke, sekian dulu guys video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Jika ada kritik dan saran tinggal kirim di komentar ini ya guys. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar saya tetap bersemangat untuk membuat video atau konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam al channel 11 guys.